Assalamualaikum sahabat PHR, berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Saranjana, kota gaib yang berada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, yang dipercaya gerbangnya berada di desa Oka-Oka. Namun luasnya hampir memenuhi wilayah Kota Baru. Kota Saranjana ini memiliki energi yang positif. Sebetulnya hal ini telah kalian rasakan, khususnya bagi penonton setia PHR. Entah kalian sadar atau tidak, hanya dengan mendengar kisahnya saja, kalian merasakan bahagia. Rasa bahagia yang sulit diartikan. Kalian merasa rileks karena energi positifnya telah merambat ke dalam energi yang ada di dalam jiwa kalian. Untuk mencas jiwa kalian sebetulnya cukup mudah. Jiwa layaknya handphone yang perlu diisi daya. Kalian bisa bermeditasi, berzikir, selalu berpikir positif, welas asih terhadap sesama, memelihara hewan, atau memelihara tumbuhan. Pergi ke alam yang terbuka untuk menyerap energi yang baik. Perkenalkan, nama saya Haidar. Saya terlahir di Kalimantan Selatan, Kota Baru pada tahun 1982. Orang tua saya transmigran dari Sulawesi Barat ke Kalimantan Selatan, Desa Limbungan. Saya telah menikah dengan wanita dari suku Jawa. Istri saya bernama Sumiati, orang tuanya transmigran juga. Kami sama-sama dibesarkan di Kalimantan yang terasa menjadi kampung halaman kami sendiri. Pernikahan kami menginjak 5 tahun, tetapi pernikahan kami sedang diuji dengan masalah ekonomi dan belum dipercayakan memiliki keturunan. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan perkebunan, tetapi setahun setelah saya menikah, saya diberhentikan karena suatu alasan. Akhirnya saya bekerja serabutan, apapun yang bisa saya lakukan, saya usahakan. Namun lebih besar pasak daripada tiang. Saya terpaksa meminjam ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan kami. Saya terus menggali lubang tutup lubang, sampai pada akhirnya hutang-hutang itu bukannya lunas tapi semakin membesar. Dan karena hal ini juga pernikahan kami di ujung tanduk. Sebetulnya istri saya berniat untuk mencari kerja, namun saya melarang. Saya tahu niatnya baik, ingin membantu perekonomian keluarga kecil kami. Tetapi saya punya prinsip, kalau seorang istri lebih baik di rumah saja. Kisah ini terjadi sudah lama, saat itu usia saya 31 tahun, di Tanjung Serdang. Pada malam itu langit sedang hujan, saya berteduh sambil meratapi nasib saya. Memang suasana hujan itu selalu membawa sendu. Beberapa hari itu saya jarang pulang, dikarenakan setiap bertemu, kami akan selalu bertengkar. Sebagai kepala rumah tangga, tentunya saya merasa bingung. Entah apa yang harus saya perbuat untuk memperbaiki rumah tangga kami. Saya tahu masalahnya terdapat pada prinsip saya yang tidak bisa ditentang. Melarang istri untuk tidak bekerja, sedangkan dalam seminggu 3 kali orang penagih hutang datang silih berganti ke rumah mencari saya. Saya bukan menumbalkan istri untuk menghadapi mereka, karena saya sendiri sedang berusaha. Saya menjadi tukang ojek sudah beberapa minggu. Dari pagi saya sudah berkeliaran untuk mencari penumpang. Aktivitas ini saya lakukan hingga larut malam, dituntut kebutuhan. Sambil saya menimbang-nimbang untuk merantau ke Pulau Jawa. Barangkali saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sana. Tetapi karena hutang-hutang ini juga, saya merasa terjerat, sulit melangkah jauh
pikiran saya sempit dan bingung. Karena jika merantau berdua dengan istri, pengeluaran akan lebih membengkak. Pasti akan lebih sulit hidup di kota orang dengan segala keterbatasan, kecuali hanya membawa diri sendiri. Akhirnya hujan pun reda, hanya menyisakan gerimis sekitar jam 9 malam. Jalanan lenggang, rasanya tidak mungkin akan ada penumpang jam segini. Tetapi meski begitu, entah mengapa hati saya tetap tergerak untuk mencari. Saya mengendarai motor sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian saya melihat ada seorang pria sedang berjalan. Di depan tersinari lampu motor saya yang temaram. Saya mendekatinya, barangkali beliau perlu jasa saya sebagai ojek. Bahkan bila beliau hanya mencari tumpangan saja, saya pun akan ikhlas. Saat terjepit seperti ini, saya hanya ingin melakukan kebaikan. Kalau sedekah, saya merasa tidak mampu. Setidaknya beban hati saya akan berkurang dengan meringankan beban orang lain. Setelah saya menghentikan motor, saya pun berkata, "Pak, perlu tumpangan?" Ia tersenyum dengan anggukan, kemudian duduk di belakang saya. Sebelum saya bertanya mau kemana, ia menunjuk ke arah Salino. Saya pun melajukan motor saya. Tak lama dari itu, bapak tersebut terdengar sedang mengobrol dengan seseorang. Mungkin via telepon. Tetapi dari kaca spion, tidak terlihat beliau sedang menggenggam handphone. Rasanya 10 tahun lalu belum ada earphone Bluetooth, atau mungkin sayanya saja yang gak melek teknologi. Yang terdengar oleh saya, beliau telah memesan barang dari Malaysia. Tetapi barang apa yang dipesan itu saya tidak tahu. Lalu yang saya tangkap, beliau juga berpesan kepada orang di seberang sana, kalau sudah mau dikirim, hubungi beliau lagi, karena tempatnya di pelosok, biar diarahkan jalannya. Ciri-ciri bapak tersebut orangnya tinggi, bersih, berkumis, usianya sekitar 55 tahun. Terlihat masih segar bugar. Di persimpangan jalan beliau mengarahkan saya untuk memilih arah kanan. Saya baru tahu kalau di sekitar jalan ini ada persimpangan. Begitu melaju ke sana, saya merasakan tabrakan. Tadinya saya mau berhenti, barangkali ban motor saya menabrak sesuatu. Beliau menepuk pundak saya. "Tak apa, jalan saja," ungkapnya. Saya pun melanjutkan perjalanan. Memasuki pemukiman desa yang bersih dan asri, tetapi jalanannya bagus, mulus dan besar. Seperti jalan-jalan mirip di Pulau Jawa. Kebetulan saya pernah sekali ikut pulang ke kampung halaman istri saya. Mengendarai motornya juga enak dan lancar. Lalu saya membuka percakapan untuk menghangatkan suasana. "Bapak dari mana malam-malam begini?" "Saya dari luar kota, ada keperluan bisnis," ungkapnya. Mendengar itu saya merasa bersemangat untuk menggali pengalaman beliau yang akan menjadi bekal untuk saya bila jadi merantau ke pulau lain. "Oh begitu, Bapak sudah pergi kemana saja?" "Saya ada rencana mau merantau. Barangkali ada kota yang cocok untuk saya nanti." Dari kaca spion saya melihat beliau tersenyum, kemudian menjawab, "Saya pernah ke Malaysia, Jawa dan Jakarta. Memang kenapa Anda mau merantau? Bukankah lebih nyaman hidup di kampung halaman?" Ungkapnya balik bertanya. Wajah saya mendadak muram, mengingat segala masalah yang saya hadapi. Kemudian secara mengalir saya pun berkata, "Nampaknya saya harus merantau, Pak. Barangkali rezeki saya di tempat perantauan." Kemudian saya menarik napas panjang, melepaskan beban di dada saya. Kehidupan saya sedang tidak baik-baik saja. Saya sedang berada di masa yang paling sulit. Saya dikejar-kejar hutang. Rasanya begini salah, begitu salah. Saya merasa bingung harus berbuat apa.
Saya merasa sulit keluar dari kesulitan yang menjerat saya ini. Perkataan saya tertahan, manakala saya merasakan tepukan di pundak saya. Sabar, hidup ini memang sulit. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Hasil bagaimana nanti saja, yang penting kamu berani mencobanya. Ucapnya dengan suara berat. Perkataannya itu melegakan sedikit beban saya. Sambil saya mengingat-ingat upaya apa saja yang sudah saya coba. Tetapi memang benar, setiap kegagalan memberikan pengalaman. Lalu apa yang menjadi pertimbangan Anda untuk merantau? Tanyanya. Hutang saya di sini tidak sedikit, Pak. Kalau saya berangkat sendiri, kasihan istri harus menghadapi para penagih. Tapi kalau saya berangkat membawa istri, rasanya sulit juga untuk tempat tinggal dan penghasilan di sana yang belum ketahuan. Berkali-kali beliau memberi saya kode dengan menunjuk arah jalan. Mungkin karena jalan di sini mulus, laju motor cepat tak terasa. Tanpa saya sadari, saya mulai memasuki perkotaan. Lalu beliau bertanya lagi, apakah dengan merantau adalah solusi? Untuk saat ini, iya Pak. Jika hutang saya tinggal setengah, saya akan memberanikan diri untuk merantau. Istri saya tidak akan terlalu terbebani. Saya bisa mengirimkan uang untuknya dan sebagian lagi untuk hutang kami. Saya senang bertemu Anda. Anda orang yang bertanggung jawab kepada istri dan orang lain. Ucapnya meskipun tidak terdengar begitu jelas karena terbawa angin dan bising kendaraan. Saya memasuki perkotaan yang ramai. Karena asik ngobrol, saya sedari tadi tidak memperhatikan keadaan di sekeliling saya. Kini saya terheran-heran melihat kota yang lebih maju dari kota baru. Saat itu akal saya tidak terlalu berfungsi. Tanpa ada tanya, saya sedang berada di kota apa. Saya terpana melihat kemegahan di kota ini. Ramai sekali orang-orang tumpah di jalanan. Pakaiannya kebanyakan berwarna kuning dan merah. Gedung-gedungnya sangat tinggi sekali, seperti menembus awan. Entah mungkin karena langit sedang tertutup kabut. Orang banyak itu sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Sebagian laki-laki memakai baju putih lengkap dengan sorbannya seperti di Arab. Yang saya ingat kebanyakan rupa mereka cantik dan tampan-tampan. Yang biasa juga ada. Kemudian saya diarahkan untuk mengambil jalur kiri. Saya memasuki kawasan yang sangat mewah dan megah. Saya kagum. Ternyata beliau orang kaya raya, tetapi masih mau berjalan kaki. Saya menduga beliau telah berjalan cukup jauh kalau beliau dari Pelabuhan Peri. Anda yang semangat ya, terus berdoa dan berusaha. Menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Jangan bergantung pada orang lain. Mungkin Tuhan punya rencana dengan mengirimkan perantara untuk Anda, membantu Anda dari kesulitan. Saya merasa terharu mendengar wejangannya. Kemudian beliau meminta berhenti di depan rumah yang paling besar. Sangat megah sekali, jarak dari pagar ke rumahnya nampaknya cukup jauh. Dalam hati saya bergumam, bersyukur bertemu dengan beliau yang rendah hati. Saya memiliki motivasi dan semangat baru. Setelah beliau turun, beliau mengajak saya untuk singgah. Namun saya menolak secara halus, karena saya ingin segera menemui istri saya. Saya jadi ingin di lain waktu membawa istri saya ke sini untuk liburan. Kemudian saya bertanya, nama kota ini apa Pak? Belum sempat menjawab, beliau memberikan uang 100.000. Lalu saya menunduk mencari kembalian di dompet saya. Beliau menjawab, kota Saranjana. Suaranya seakan menjauh lalu menghilang. Ketika saya mengangkat wajah, saya terhenyak, kaget. Saya berada di hutan belantara. Suasana yang tadinya terang benderang
kini gelap gulita. Hanya tersinari cahaya dari motor saya. Dari paha sampai ke ujung kaki, saya melemas. Saya istighfar berkali-kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Badan saya bergetar. Keringat dingin keluar dari badan saya. Rasa percaya tidak percaya saya sudah memasuki alam sebelah. Dengan susah payah saya membawa keluar motor saya dari hutan ke jalan. Saya diam sejenak seperti orang linglung. Ada di mana saya sekarang? Saya harus kemana? Jalan yang kini saya pijak jalan bertanah. Bukan jalan besar, mulus seperti yang saya lewati tadi. Sekujur tubuh saya melemas. Rasanya saya tidak bisa menguasai kepanikan saya. Saya terus beristighfar sampai akhirnya saya berpikir untuk mencari seseorang. Saya membawa motor saya dengan lampu yang temaram. Sampailah saya menemui seorang laki-laki. "Pak, Pak," panggil saya. "Iya, ada apa ya?" "Maaf, mau tanya, saya sedang berada di mana ini ya?" Bapak tersebut keningnya mengkerut. Mungkin beliau heran. Saya keluar dari area hutan dengan kondisi yang ketakutan. "Ini desa Oka-Oka, Dek." "Saya tahu desa Oka-Oka, tapi saya belum pernah ke sini. Kalau mau ke Tanjung Serdang, saya harus ke arah mana, Pak?" "Adek mau ke Tanjung Serdang malam-malam begini? Bisa 4 jaman, Dek. Jalannya juga sulit, gelap." Saya termenung. Keringat dingin semakin bercucuran saja. Ini mimpi apa bagaimana? Tadi saya ke sini tidak lama. Mungkin hanya sekitar 1 jam saja. "Iya, saya mau ke Tanjung Serdang sekarang, Pak," ungkap saya. Tanpa saya menjelaskan apa yang sudah saya alami. "Ke sana ya, hati-hati. Terus saja ikuti jalannya," ucap bapak tersebut sambil menunjuk jalan. Lalu saya mengikuti arahnya. Banyak kesulitan yang saya hadapi selama di perjalanan karena minimnya cahaya dan kondisi jalan. Saya sempat mencubit kulit saya sendiri dengan keras untuk memastikan bahwa kejadian ini bukan mimpi. Ternyata memang yang saya alami kejadian nyata. Singkat cerita, saya sampai di rumah. Saya langsung merebahkan diri di kamar. Hubungan saya dengan istri belum baik pada saat itu. Tapi melihat sekujur tubuh saya gemetaran seperti orang meriang, dengan rela dia merawat saya. Saya tidak tahu, mungkin penyebab saya demam karena tidak mampu mengendalikan rasa panik saya. Sampai pada akhirnya saya tertidur karena efek pengaruh obat. Saya bermimpi melewati taman dengan motor saya. Di kejauhan saya melihat bapak tersebut sedang duduk sendirian menatap danau yang tenang. Saya pun menghampirinya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucapnya sambil tersenyum. "Kesini, duduk. Saya sudah menunggu Anda." Saya pun duduk di sampingnya. Mimpi tapi otak saya seakan sadar. Banyak tanya yang ingin saya sampaikan. Dengan tenang beliau bilang, banyak rahasia dalam dunia ini yang memang sulit dimengerti. Tetapi meskipun begitu, setiap makhluk membawa takdirnya masing-masing. "Nama saya Dramendra," ucapnya memperkenalkan diri sambil menjabat tangan saya. "Saya Haidar." Lalu beliau menunjuk motor saya. "Saya meminjamkan Anda sejumlah uang. Semoga bermanfaat. Kembalikan saja ketika Anda sudah punya." Saya tidak mengerti apa yang ia katakan. Namun meski begitu, saya tetap bertanya, cara mengembalikannya bagaimana? "Simpan saja uang itu di tempat semula. Panggil nama saya berkali-kali. Dengan akad, Anda mengembalikan uang saya." Belum sempat saya menjawab, beliau mendorong saya. Saya terhenyak, seakan jatuh dari ketinggian. Kemudian saya terbangun dengan bersimbah keringat.
kata istri saya semalaman saya mengigau. Tanpa menghiraukan ucapan istri saya mengecek uang ongkos pemberian bapak tersebut di saku celana. Ternyata ada, tidak hilang atau berubah bentuk. Kemudian saya bergegas membuka jok motor. Di dalam bagasi benar-benar ada sejumlah uang. Saya menutupnya kembali, tertegun. Saya merasa tidak waras, mengalami kejadian yang serba di luar nalar. Meski hubungan saya dengan istri tidak cukup baik, memang sudah jadwal setiap hari Minggu kami mengunjungi orang tua kami. Pada saat ia mengajak pergi, alis saya bertaut. "Ini masih hari Rabu kok," ucap saya dengan kekeh. "Rabu apanya, Mas? Ini hari Minggu loh. Kamu itu aneh ya sejak jarang pulang. Mungkin sudah punya istri lain ya?" tuduhnya. Memang kata itu yang selalu ia tuduhkan, padahal saya menghindarinya agar tidak selalu bertengkar. Saya diam bukan membenarkan tuduhannya. Saya hanya berpikir, berarti saya telah menghilang berhari-hari. Rupanya kebisuan saya membuat istri saya semakin kesal. Ia mengajak saya kembali beradu argumen, namun saya sudah tidak minat. Saya mendiamkan uang itu selama berhari-hari tanpa menyentuhnya. Sambil saya terus bertanya pada diri, apakah boleh saya gunakan? Apakah tidak akan apa-apa? Hingga puncaknya, ada seorang penagih dengan cara yang tidak baik. Akhirnya uang tersebut saya gunakan untuk membayar hutang-hutang saya. Sisanya saya gunakan untuk modal usaha. Selama beberapa tahun, kisah itu saya pendam sendiri. Istri saya selalu bertanya dapat pinjaman itu dari mana. Saya masih tak bergeming. Belum ada waktu yang pas untuk menjawabnya. Rumah tangga kami semakin membaik. Usaha saya pun lancar. Saya tidak menjual motor tua saya, meskipun kami sudah memiliki ganti yang lebih bagus. 5 tahun dari kejadian, saya baru bisa mengembalikan uang tersebut. Saya menyimpannya di tempat semula, di bagasi motor lama, dengan nominal yang saya lebihkan sebagai ucapan terima kasih. Lalu saya berkata dengan akad mengembalikan uang tersebut. "Pak Dramendra, saya kembalikan uang yang saya pinjam. Terima kasih." Saya membiarkan semalaman. Esoknya saya buka. Uang yang saya lebihkan tetap ada, sedangkan yang menghilang hanya sejumlah yang saya pinjam. Memang terdengar konyol, tapi ini cara saya untuk membalas kebaikan seseorang. Hal ini memang sulit dipercaya bagi yang tidak mengalami. Bahkan untuk diri saya pribadi juga sulit mempercayainya. Istri saya pun tidak mempercayainya setelah ia diceritakan seluruh kejadiannya. Namun untuk saya pribadi, kejadian itu memberikan pelajaran yang sangat berharga, terutama menambah keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yang saya alami, saya mempercayai alam sebelah itu ada. Mereka manusia gaib yang tidak terlihat. Uang mereka memang asli. Maka tidak heran dengan kedatangan sejumlah alat berat berlokasi Saranjana yang sudah dibayar cash pernah menghebohkan Kota Baru. Saya dan istri sekarang tinggal di Surabaya. Kami baru dikaruniai anak pada tahun 2020. Semoga ada hikmah di balik kisah ini. Mungkin kalian berpikir, kenapa Pak Dramendra meminjamkan uang tidak memberikannya, padahal dia sekaya itu. Tetapi untuk saya pribadi, itu cara ia menghargai saya dengan tidak memberi. Melatih kemandirian saya dan semangat saya. Juga rasa tanggung jawab saya dalam mengemban amanah seseorang. Apalagi ia kalau bisa dibilang orang asing yang tidak sengaja bertemu saat saya buntu. Dan juga hal ini mematahkan anggapan tentang pesugihan kepada orang Saranjana. Mereka layaknya manusia biasa yang bekerja dan berbisnis. Mereka saja bekerja dan mau capek. Kenapa ada manusia yang terlintas
untuk ingin cara yang instan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sapunyere pegang simpai, paturai, patepang deui.